Subhanallah. Kalau di Lasem pun siap nih, Laskar 11 nih siap nih, Pak. Ini siap. Iya. Ada markas Alawi kemudian Puncak Bogor. Oh, sudah membuat markas juga, Kita Bro? membuat kayak markas buat pelatihan bicara semacam itu. Oh ya. latihan perang terus. Oh, Pak Alawi sudah punya markas ya? Wah, punya. Subhanallah. Oh, ketahuan. Mereka udah siap. Kita bergerak, mereka bergerak lebih cepat. Makanya kita jangan diam saja. Seperti itu. Ya sudah latihan perang. Sudah lama. Kita itu baru. Jadi Pak Alawi sudah menyiapkan perang. Iya. Untuk melawan ceritanya itu dulu dipersiapkan untuk melawan pemerintahan Jokowi, untuk menurunkan Jokowi. Tapi berhubung sekarang ada fenomena ini mungkin ya untuk ini sekarang. Dan dulu yang Pak Alawi yang diprioritaskan untuk melawan PBNU, sekarang diarahkan untuk melawan gerakan Kiai Mat dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa fil islami dina wa fi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin. Amma ba'd. Setelah bersyukur kepada Allah bersamaan dengan salawat salam takdiman wa ikraman saya untuk Kiai Haji Mufid Sa'dullah Jailani Ridwan dan juga Gus Ayik dari Tuyuan Lasem. Dalam kesempatan ini malam yang hening, saya sungguh bahagia kedatangan Kiai Haji Mufid Sa'dullah Jailani Ridwan sebagai sebuah anugerah mencatat tebal-tebal sosok pasukan Hizbullah Mbak Ridwan terus sebagai sosok pasukan Hizbullah yaitu Kiai Haji Ridwan, yaitu mbah dari Mbah Mufid Sa'dullah. Jadi menetes semangat Mbah Ridwan menurun ke Mbah Sa'dullah, Mbah Sa'dullah menurun ke Mbah Mufid, Mbah Mufid menurun ke ruangan ini. Betapa itu menjadi berarti dalam sebuah saluran keilmuan dan ketakwaan, bukan saluran yang mengunggul-unggulkan nasab saja, tapi betul-betul saluran keilmuan dan ketakwaan. Itu sebuah berkah yang luar biasa. Sebagaimana tradisi Wali Songo kuat di bumi Nusantara ini karena betul-betul zahiran wa batinan Wali Songo telah melakukan pribumisasi Islam dengan betul-betul memberikan penghargaan pada lokal wisdom, kearifan lokal, tanpa sebuah arogansi identitas dari latar belakang kesejarahan, tapi betul-betul membaur dalam suasana kehidupan masyarakat di Jawa yang Jawani. Dan itu akhirnya terbentuk di zuriyah Wali Songo. Betul-betul para zuriyah Wali Songo bisa berintegrasi, membaur dengan masyarakat, sehingga saya sebagai masyarakat Jawa asli merasa bersyukur Wali Songo menurunkan para zuriyahnya yang betul-betul membangun kesetaraan, sehingga saya sebagai orang Jawa asli pun bisa menikmati ilmu dari Wali Songo melalui zuriyah-zuriyah beliau. Dan malam ini nilai-nilai keilmuan itu terasa dengan hadirnya Mbah Mufid bin Sa'dullah Jailani bin
Kiai Haji Ridwan. Baik, saya ingin ngasuh kaweruh bahasanya Mbah, bahasa di Rembang itu ngasuh kaweruh, belajar. Saya ingin dawuh sabdonipun Mbah Mufid terkait semangat ipun Mbah Ridwan dalam menjaga kemerdekaan bangsa ini melawan penjajah. Semangat ya dari Mbah Ridwan yang bisa Mbah Mufid ceritakan kepada kita terkait pentingnya melawan penjajah dan siapapun yang berhubungan dengan penjajah. Monggo Mbah Mufid. Alhamdulillah ada 2 tahun mendatang, sudah 2 tahun kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya ditambahi banyak teman di mana-mana. Bapak saya kerap kali ditahan di DII, sing inteli sinten, wong alim tapi pendatang. Mbah Ridwan juga begitu, wong alim pendatang bukan pribumi. Yang inteli Mbah Ridwan. Ya, sing nangkep pun juga itu intelnya orang-orang pendatang, terus punya keyakinan bahwa orang-orang itu bawaan Belanda dan menerus sampai di ITI pun juga orang Belanda. Sampai bapak saya bilang, kalau ada orang seperti orang Arab ngalim, itu semuanya hanya menjual agama. Hati-hati. Karena Mbah Ridwan waktu Pak Bung Karno mau pendatang mau dikembalikan ke tempatnya, Dideportasi istilahnya. terus Mbah Wahab yang menekan tidak boleh. Itu Mbah Ridwan kecewa. Karena itu jelas orang Yahudi, jelas warisan penjajah yang mendirikan barisan-barisan, kata barisan-barisan kompak Robitoh Alawiyah tahun 1928 mendekati Pancasila. Berarti neko ya Mbah, kayak seperti sejarah mengulang. Iya. Zaman Mbah Ridwan itu kan bersamaan dengan Mbah Abbas di dalam pasukan Hizbullah. Sekarang Mbah Mufid bersamaan dengan cucunya, namanya sama, yaitu Gus Abbas. Seperti mengulang sejarah ini Mbah. Sama-sama. Apa yang Mbah Mufid rasakan begitu bertemu dengan Gus Abbas, notabene sama-sama cucu pasukan Hizbullah dalam satu perjuangan sekarang ini? Ya, pertemu Abbas pertama ya saya agak rasa ketakutan, dan istrinya juga masih saudara dengan Lutfi. Saya ke sana, ya minta maaf. Ampun Mbah, istri saya kalau mendengar YouTube jenengan muni-muni. Setelah itu lama-lama Bapak rawuh, katan kayak bener. Lewat mimpi ke terus akhirnya alhamdulillah ada cerita ditunjukkan di Nabi, kita cerita hanya 4 mata. Masa dibilang mawon, dirawin. Nah, jauh lagi Nabi. Aku ingin tegak rasa nah, nanti itu dia nanggung jati sapi domriki dan tegak rasa bilang mungkin baca apa ngopo. Dan itu betul ada kecurigaan, alawi betul kecurigaan dengan jauh jenengan metodiko berarti paling berani bangsa Indonesia saat sewa
wanti fresh. Mas. Ini alhamdulillah dipanggil ke Mbah Lu ngoten mawon. Dengan gula sumut. Jadi tidak ada cerita yang lain. Sumut akhir akrab. Terus ya jangan potong mereka nih. Wong nggih jambungi ya alhamdulillah. Saya bukan karena dia imat, bukan karena ya saya pidato ya juga. Di Mbah Mufid melakukan gerakan ini itu betul-betul ada hubungannya kesejarahan, betul-betul penjajah dan bekas-bekas penjajah harus bersih supaya Indonesia ini betul-betul merdeka, ngoten Mbah nggih. Lah Utsman bin Yahya itu siapa Pak? Sampai Pak saya, Marga bin Yahya bongkar kubure. Bosok. Utsman bin Yahya pernah dibongkar zaman gubernurnya Ali Sadikin. Pernah dibongkar ya? Dibongkar. Bosok. Tanpa bekas, mungkin hilang jenazah. Ngalime wong-wong kae iki gung-gung ngapusi. Tidak ya awak-awakmu. Tidak pakai ilmiah, enggak pakai segala macam. Dan saya sudah diteruskan orang yang alim-alim. Saya dobrak. Alhamdulillah banyak yang berani dengan bibit Yahya sekarang. Itu saja. Sekarang yang lain. Akhirnya saya ikut. Sekarang apa kata Gus Abbas, saya ikut. Kultural saya bisa dirubah, tidak bisa dirubah oleh siapapun kecuali Gus Abbas. Saya sudah perang-perang itu saja. Wong piye anake wong tukang perang. Tapi nek wis didhawuhi ada komando mati syahid. Nek maju dewi-dewi wallahu a'lam. Karena wong syahid di rombongan ya ada. Wong ning swarga iki apa-apano rombongan. sekarang ini memang ini kok Mbah Nopo sudah mulai banyak melalui jalur ilmiah. Kalau Mbah Mufid kan memang jalur firasat dan kekuatan pikiran melanjutkan perjuangan Mbah Ridwan, sehingga nitis semangat Mbah Ridwan melawan kolonial itu menitis lahir kembali ke semangat Mbah Mufid melawan bekas-bekas kolonial barangkali. Oh jelas jejak kolonial gajah. Lah memang ingin menguasai. Lah sekarang punika teng pendekatan ilmiah itu banyak yang menyaksikan memang betul-betul telah terjadi pembelokan sejarah makam-makam para leluhur Nusantara. Dan ini artinya kan kejahatan itu tidak hanya dirasakan Mbah Mufid, tapi juga dirasakan secara ilmiah. Saya datang ke Umar Mutahar Marang. Lutfi bin Yahya bikin makam Syekh Jumadil Kubro, itu tujuannya apa, Bib? Mendadi pripun Pak Mufid? Menggah Mbah Mufid gerakan Sabilillah, gerakan Kiai Imat, dan dalam perdebatan nasab ini nanti titik akhirnya pun seperti itu. Ada cuan-cuan ini sepuh senajan pun sida nek kula pun yakin wali Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah tukang ngandang. Jajan umpamane roh illa qalila Kanjeng Nabi tukang ngandang. Dulu ya dinyangke Kanjeng Nabi ya. Nyatane yo Syekh Abdul Qadir Jailani aja kodrat sing medun neng dunia iki liwatke nang arepku. Gitu. Mana? Pancen cuan makam suang Syekh benar tetap nanti perang. Suan Bahagia Saloka di perang. Suan Syarif Muhammad Suan Yageng Pengging nang perang.
Mugi-mugi perangnya perang ilmiah, Mbah. Kersane mboten rame. Alam. Wow. Perang keilmuan. Nek perang keilmuan kan kiamat saya aja yang maju nanti. Wow, alam niku bahkan kan nanti ke Yahudi. Tapi memang ala kulli hal mempertahankan bangsa ini dengan segala kemungkinan harus siap pancen, Mbah. Harus siap dan memang harus dipersiapkan. Nah, kalau bisa dengan cara yang baik, kalau nggak bisa pada akhirnya Laskar Sabilillah akan berfungsi di sana. Siapkan peluru 10, 1 untuk Londo, 9 untuk pengkhianat. Itu panglimane Laskar Sabilillah kan gak begitu. Tapi di luar dugaan, Mbak, masyarakat Indonesia ini di tingkat bawah itu menyambut dengan penuh semangat gerakan Antusias. gerakan untuk kesetaraan melawan hegemoni tanpa Alawi yang dilontarkan oleh beberapa mubalek Habib yang begitu jumawa, arogan di sosial media ini. Masyarakat banyak yang mendukung itu. Di luar dugaan itu di sosial media ini. Subhanallah. Kalau di Lasem pun siap nih, Laskar Sabilillah nih siap nih, Mbah. Ini siap. Iya. Ada yang Markase Alawi kemudian Puncak Bogor. oh sudah membuat markas juga, Kita Mbak? membuat kayak markas buat pelatihan bicara semacam itu. Oh ya, latihan perang terus. oh Pak Alawi sudah punya markas ya? Wah, punya. Subhanallah. Oh, ketahuan. Mereka udah siap. Kita bergerak, mereka bergerak lebih cepat. Makanya kita jangan diam saja. Seperti itu. Ya sudah latihan perang. Sudah lama. Kita itu baru. Jadi Pak Alawi sudah menyiapkan perang. Iya. Untuk melawan ceritanya itu dulu dipersiapkan untuk melawan pemerintahan Jokowi, untuk menurunkan Jokowi. Tapi berhubung sekarang ada fenomena ini mungkin ya untuk ini. Sekarang. Dan dulu yang Pak Alawi yang diprioritaskan untuk melawan PBNU, sekarang diarahkan untuk melawan gerakan Kiaimat dan kawan-kawan. Mbah Mufid, Gus Abbas juga. Subhanallah. Di Bekasi kemarin kan diparani Abbas. Soal pedang bawa. Oh gitu. Oh yang kasus Bekasi kemarin ini. Apa beda belum mungkin beda. Yang kemarin dia ingat di waktu ceramah itu kan, terus kemudian hari Gus Abbas undang peneliti pun siap Gus Abbas pasukan pedang segala macam udah siap. Itu ada diam, nggak ada yang berani. Waktu Kiai Iman kan langsung turun tuh, pas Gus Abbas nggak ada yang berani. Fenomena seperti ini gimana responnya, Gus? Ayo. Ini Gus Abdurrahman Sayyidi dari Brah Tuyuan, Mbah Alim bin Said atau Pangeran Sambulasem. Oh bagus. Ngomong. Ya, kalau menurut sudut pandang saya, ya, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang nasionalis. Artinya mereka sudah tidak mengikuti zaman-zaman seperti kerajaan pada tempo dulu. Yang artinya mereka harus tunduk pada satu raja atau pada pejabat-pejabat kerajaan dengan sistem-sistem seperti ya anarkis atau gimana ya. Karena masyarakat sekarang itu lebih cerdas dan lebih mengetahui tentang kesetaraan, tentang nasionalis dan demokratis di Indonesia. Jadi untuk sistem-sistem Habib sekarang yang lebih banyak memelihara atau menganggap masyarakat Indonesia ini seperti jongos mereka, seperti budak mereka, dengan nilai-nilai derajat yang mereka bikin, ya kan, bervariasi, itu menganggap masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang notabene sepenuhnya itu dianggap oleh mereka sebagai mayoritas budak bagi mereka. Nah ini bahaya sekali bagi kehidupan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang berdemokrasi dan nasionalis. Oleh karena itu, ya sebagai
warga negara yang memiliki leluhur dan cerita sejarah perjuangan mereka yang telah terakui, ya kan, bahwa dari kemerdekaan kita, mereka leluhur kita yang berjuang, bukan para leluhur muhibbin ataupun juga para Habib tersebut, ya. Maka layak untuk kita perjuangkan dan kita pertahankan agar sejarah-sejarah itu tidak dibelokkan dan mengubah sistem pemahaman dari anak-anak cucu kita ke depannya, sehingga kita meluluskan ini adalah juga termasuk dalam sebuah perjuangan, ya. Perjuangan itu tadi membela nama kita, leluhur kita, bangsa kita dan negara kita ke depannya. Jadi, adapun kok mungkin para Habib sudah menyiapkan laskar-laskar, ya kita negara Indonesia nggak usah diajarin itu lah. Kita semua pejuang. Ya, dari dulu kita lahir dari para pejuang. Darah leluhur kita juga mengari diri kita sebagai seorang pejuang. Nah, maka dari itu sama, ya kan. Mereka berjuang demi nama mereka, ras mereka, kita juga berjuang demi bangsa kita dan leluhur kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Setelah ketemu dan Bilal menjadi tenang. Saya pernah seakan-akan terancam dengan sniper. Ampun wedi Mbah. Sing tukang ngedum sniper iku kok. Alhamdulillah. Walaupun dengan penegak NKRI tenang. Walaupun Nggih, Pak Mufid ini penegak NKRI betul. Putranya Mbah Sa'dullah bin Kiai Haji Ridwan, seangkatan dengan Kiai Haji Abbas Buntet, pahlawan perang Hizbullah. Jadi darah kepahlawanan itu masih mengalir ke beliau. Jadi beliau betul-betul keluarga beliau Mbah Ridwan betul-betul memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa ini, sehingga orang-orang seperti beliau betul-betul insya Allah terjaga dunia akhirat. Amin. Okay. Apapun yang Mbah Mufid refleksikan itu bagian daripada kecintaan untuk bangsa ini, sehingga jangan ada orang yang curiga terhadap refleksi Mbah Mufid. Itu adalah refleksi ketulusan, ibarat seusia beliau yang sudah senja masih tetap memberikan semangat warna perjuangan untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk marwah pribumisasi Islam Wali Songo sebagai model di Nusantara ini, dan menjaga tetap berlangsungnya bagaimana masyarakat Indonesia ini menjaga lokal wisdom atau kearifan lokal supaya tidak diorak-arik atau orak-arik bahasa Indonesianya itu diobok-obok oleh orang lain yang tidak punya kepedulian, tidak punya emosi terhadap Indonesia ini. Mungkin wajar karena mereka pendatang, jadi emosinya agak berkurang. Beda masyarakat Indonesia, secuek-cueknya masyarakat Indonesia, tetap saja emosinya lebih tinggi karena memang darah leluhur itu sudah menyatu dengan negeri ini. kita harus bersatu dan menguatkan tesis Kiai Imad adalah benar, dan kita harus melindungi sekuat apapun. Kita harus melindungi, harus berjuang. Nggak tahu Kiai Imad sudah diberikan yang bidik siapa menyuruh orang, kita harus bagaimana cara melindungi, dan kita sudah menyatu dengan Laskar Sabilillah. Insya Allah kita bertujuan melindungi mujadid dunia, kelasnya mujadid dunia. Pesan untuk para muhibbin Habib gimana Mbak? Karena itu juga saudara kita semua kan guys. Muhibbin kan juga orang-orang kita. Kalau sudah perang, ya anggap saja pengkhianat. 9 busur itu tadi baca tanya. Iya. 1 busur untuk musuh, 9 busur untuk pengkhianat itu. Lu kita begitu kok. Apa kita mau membantah ya? Kalau kita taat pimpinan ya siap. Yang penting ada komando. Para pemirsa ini jangan dipahami sebagai sebuah pernyataan untuk mencari musuh.
kita semua ini ingin mencari saudara. Kita semua ini bukan untuk mendidik kebencian, mengajak untuk membenci, tapi kita semua ini untuk jaga dan siap siaga, melindungi kiai melindungi kiai Nusantara. Pada prinsipnya kita ini ingin baik-baik, ingin saling menghargai kesetaraan, menghargai satu sama lain. Pendatang pun kalau baik akan kita hargai. Tetapi karena fenomena yang akhir-akhir ini agak mengkhawatirkan, apa salahnya untuk mempersiapkan diri sambil tetap baik hati dengan sesama warga negara Indonesia, apakah itu warga asli pribumi atau imigran, tetap baik hati. Tapi tetap juga harus menata eksistensi diri kita, jangan sampai kita menjadi kelas kedua yang direndahkan oleh justru pendatang. Dan berjaga harus tahu undang-undang, jangan melanggar undang-undang. Negara kita punya undang-undang. Ya. Negara kita punya undang-undang, kita punya nilai kemanusiaan untuk menghargai sesama umat manusia, tapi kita juga sebagai manusia normal tetap saja punya harga diri yang harus dipersiapkan. Sewaktu-waktu ada yang menginjak-injak atau merendahkan. Kalau merendahkan sekarang sudah ada sih. Tahu langsung. Kita sudah direndahkan lama loh Mbak ini Mbak. Karena kan baru tahu. Satu abad ini kita kalau saya dibuat kelas kedua, mereka kelas pertama.